أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والخادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد، وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد، وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun artinya dalil halaman 3 di bawah kotak yang 4 itu halaman 3. Adapun artinya dalil ini disuruh sidin kita sebelum belajar sifat 20 memahami dalil dulu. Artinya dalil yaitu barang, tulisi di bawah barang itu bukti yang menunjuki atas kebenaran sesuatu barang. Nah, barang yang kedua itu tulisi di bawah fakta atau kenyataan. Jadi dalil itu fungsinya adalah sebagai bukti untuk memberikan penjelasan atau menunjuki atas benarnya sesuatu fakta atau kenyataan. Jadi sebuah fakta biasanya bila kada berdalil diragukan kebenarannya. Nah, maka supaya fakta itu valid ada buktinya. Maka bukti untuk menyatakan bahwa fakta itu benar, nah bukti itu disebut dalil naranya. Adapun dalil akal, nah tambahi akal di situ. Adapun dalil akal bahwa wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya adalah itu memadai. Arti memadai itu cukup dengan dalil ijmali. Arti dalil ijmali, dalil secara garis besar atau global ya kita. Jadi kita semalam disuruh berisi dalil 2. Ada dalil naqli yang tertulis dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah. Ada dalil akhli, dalil secara akal kita. Kita disuruh berpikir sampai pemikiran kita tuh berkesesuaian dengan dalil Al-Quran. Nah, misal angka ini dalil Al-Quran memadahkan Allah Ta'ala itu sifatnya qidam tanpa permulaan. Nah, pada dalil Al-Qur'annya huwal awwalu. Dalil Al-Qur'annya huwal awwalu wal akhiru. Lalu kita disuruh berpikir, memikirkan. Nah, pemikiran kita ini sampai kepada menyatakan bahwa memang dasar bujur sesuai bahwa ujar Al-Qur'an itu bujur. Nah, Allah dipadahkan dalam Al-Qur'an ada bersifat wujud. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda ma bainahuma. Nah, itu dalil naqli yang tertulis di Al-Qur'an. Disuruh kita memikirkan, berpikir, tapi kada sembarang berpikir, pikir sesuai arahan guru kita. Kada kawa yang berpikir mah hayabang itu, memikir mah hayabang kena timbul takurihing seorang. Pikir hehehe ya. Nah, ini bertambah pulang seikong yang stres. Ini kada kayak itu. Jadi jalur pemikirannya tuh dia kena diarahkan. Jalur pemikirannya tuh sampai kita mempertemukan sebuah fakta bahwa kita tuh dasar sampai memikirkan ternyata ujar Al-Qur'an tuh bujur. Buktinya kita sadar jar kita, oh ilih. Nah, sampai ke situ. Pengertian oh ilih tuh kayak apa pian masing-masing aja cara mencatatnya itu. Kalau bahasa Arabnya idrak. Jadi dalil secara akal disuruh kita mengidrak, memperdapati bahwa ujar Al-Quran itu bujur sesuai dengan akal kita yang sempurna. Nah, maka karena insya Allah setiap satu sifat ada dalil naqli dan kita disuruh pun berdalil akli. Nah, lalu di sini dipadahkan adapun dalil akal
dalil akal kita yang sehat nih, bahwa wujudnya Allah Ta'ala, bahwa adanya Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya yang maha sempurna adalah dalilnya itu cukup. Bahasa Arabnya di sini memadai, bahasa Melayunya jar kita cukup dengan dalil ijmali. Nah, jadi boleh kita dengan dalil ijmali. Apa itu dalil ijmali? Dalil secara garis besar, yaitu keadaan bumi. Arti keadaan ditulis di bawahnya adanya bumi, itu maksudnya. Maksud keadaan itu nah, adanya bumi, adanya langit, dan adanya barang. Maksud barang itu apapun yang ada di dalam keduanya. Maka adanya langit, adanya bumi, dan adanya apapun yang diantara keduanya menjadi dalil secara garis besar bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, dan ini kalau dipakai adanya bumi, kalaunya bahasa orang baharinya lagi, baharu alam. Arti baharu itu bahasa orang bahari. Kalau bahasa milenium, baru dijadikan. Baru dijadikannya alam. Seluruh alam yang masih wallah lain dari Allah Ta'ala, langit, bumi, dan seluruhnya itu menjadi dalil adanya Allah. Dan bukan hanya menjadi dalil adanya Allah, menjadi dalil bagi seluruh sifat-sifatnya Allah. Nah, kita jangan takajud kalau dalam kitab-kitab Melayu tuh Allah bersifat wujud, artinya ada, mustahil tiada, dalilnya baharu alam. Allah bersifat kidam, artinya sedia, mustahil ada didahului oleh tiada, dalilnya baharu alam. Jadi sampai dari awal wujud sampai mutakalliman baharu alam terus dalilnya. Kenapa itu baharu alam? Jadi ambilannya arti baharu alam itu dijadikannya alam. Nah, dijadikannya alam berarti mustahil Allah, mustahil alam itu ada dengan sendirinya. Apabila alam, makhluk, langit, bumi, manusia, dan apapun diantara keduanya dijadikan, berarti pemahamannya ada yang menjadikan. Nah, maka baharunya alam, maksudnya dijadikannya alam menjadi dalil adanya Allah yang bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamu sampai mutakalliman. Itu dalil ijmali. Jadi kadang-kadang kita berpikir jalur mudah supaya kadang-kadang berpikir disediakan. Nah, Allah wajib bersifat mukhalafah. Apa dalilnya? Baharu alam. Alam ini bang diadakannya. Allah bersifat kudrat, apa dalil akalnya? Dalil akalnya baharu alam. Allah bersifat iradat, apa dalil akalnya? Dalil akal lah. Kalau dalil naklinya Allah bersifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bersifat iradat, dalil naklinya apa yang dalam Al-Qur'an? Innahu fa'alul lima yurid. Dalil akalnya bang baharu alam. Kadang-kadang memikirkan itu secara ijmali, secara garis besar. Sudah lepas kita dari dosa di awak, dosa dari disuruh kita berpikir sebenarnya. Nah, itu sekurang-kurangnya. Nah, namun secara detailnya ada lagi, bukan hanya baharu alam terus bang, ada perincian-perinciannya. Nah, itu firman Allah Ta'ala. Kenapa menjadi baharu alam atau adanya alam menjadi dalil bahwa adanya Allah? Ini firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi, maksud kejadian itu dalam penciptaan segala langit dan bumi, dan bersalah-salahan malam dan siang, maksudnya berganti malam dan siang. Sesungguhnya sekalian itu menjadi petunjuk. Nah, petunjuk itu tulis di bawah, menjadi dalil atas adanya Allah Ta'ala. Keadaan itu bahasa Melayu, kalau bahasa kita adanya Allah Ta'ala yang sudah menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada, tapi ini bagi orang yang ada mempunyai akal pikiran adanya jasidin. Asal berisi akal pikiran ya, kawah hajanya memaham, mau berpikir, asal pikirannya tadi sehat. Nah, asal pikirannya sehat. Oh iya lih jadi dasar bujur. Coba akan jamun alamnya ini misalnya kadada yang maulah kadadanya. Nah, itu secara sederhananya kayak itu. Sebagai lagi dinukil dari ibarat Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi ini Naran Sidin, Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi.
Nah, ujar sidin dengan maksudnya, dengan maknanya. Adapun ma'rifat akan Allah Ta'ala dan ma'rifat kepada segala Rasul, itu Jasidin terhenti. Arti terhenti itu sangat ditentukan. Pahamnya kita mengenal Allah dan mengenal Rasul sangat ditentukan atas mengetahuinya akan 3 perkara yang tersimpun di dalam hukum akli. Nah, jadi sebelum belajar sifat 20, kita wajib dulu mempelajari dan memahami apa itu hukum akli. Dan hukum akli itu terbagi menjadi 3 wilayah. Ujar Syekh Suhaimi ini, yaitu wajib nomor 1, yang kedua mustahil, yang ketiga jaiz. Wajib pada akal, mustahil pada akal, jaiz pada akal. Maka disebutlah 3 perkara ini hukum akli ngarannya. Nah, karena hukum itu ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi. Nah, hukum akli itu tertuju kepada Allah. Kalau kita hendak mengenal Allah dengan bujur, kada tak salah pahami dulu hukum akli, karena kita disuruh berpikir. Nah, maka tentang Allah ada 3 wilayah. Ada yang wajib bagi Allah secara akal kita, ada yang mustahil bagi Allah secara akal kita, ada yang jaiz bagi Allah secara akal kita. Maka dari itu ujar sidin, wajib diketahui akan 3 perkara ini didahulukan atas sebutan 20 sifat. Sebelum menjelaskan 20 sifat, wajib dulu kita memahami 3 wilayah ini. Wajib pada akal, wajib pada mustahil pada akal, jaiz pada akal. Dan ditambah lagi di sini sebutan hukum syar'i, Jasidin. Dijelaskan juga kan hukum syar'i dan hukum adi. Kenapa dijelaskan 2 hukum tersebut, hukum syar'i dan hukum adi? Karena boleh, arti boleh itu supaya dapat membedakan. Kebedaan itu membedakan satu sama lainnya adanya, supaya kita kena bisa membedakan mana hukum syar'i, mana hukum adi, mana hukum akli. Karena ketiga-tiganya itu bisa tanpa huruf. Wajib, ada wajib pada akal, ada wajib syar'i, ada wajib adi. Nah, makanya itu kena perlu kita pelajari Jasidin. Hukum akli. Nah, itu judulnya yang kita bahas, hukum akli dulu. Yakni adalah hukum akli yang sempurna, hukum akal yang sempurna. Jadi akal yang standar. Amun yang dan tak kurihing, tunggul gini kurihing juga. Nih berarti ada gangguan narnya. Kadang-kadang kita mau batin itu. Nih akal yang sempurna nih. Apa? Yaitu cahaya. Maksud cahaya di sini lain cahaya tarang lawanan gelap, lainlah. Tulis di bawah cahaya itu nur. Nah, jadi akal itu adalah nur. Apa hakikat nur tuh? Kada ada yang tahunya melainkan hanya Allah. Nah, jadi akal itu sebutan lain dari nur. Nah, kalau secara kata nur itu diartikan cahaya secara kata. Secara kata lugatan kita. Tapi secara istilah bukan cahaya lawanan dari gelap. Maka akal itu adalah nur yang ditaruh oleh Allah di hati seorang mukmin. Nah, jadi setiap orang beriman ada bisi nur nih tuh. Atau disebut akal ngarannya, yang bisa membedakan baik dan buruk, yang bisa memaham, yang bisa mengenali. Nah, itu nur, itu gawian nur sebenarnya. Nah, atau disebut akal. Yang dengan sebab cahaya itu, yang dengan barakat nur itu, dapatlah diketahui akan segala ilmu daruri. Nah, jadi kita jadi paham dengan ilmu daruri, barakat nur yang ditaruh Allah di dalam hati orang yang beriman. Di dalam hati kita dihendaki Allah nur, lalu kita kau paham, melihat, paham sudah, mendengar, paham, tanpa perlu penjelasan kita paham. Maka ilmu yang tanpa perlu penjelasan kita sudah paham disebut ilmu daruri namanya, yaitu yang tiada berhajat pada dalil. Nah, melihat kawan pina berjalan sakit, paham kita, batisnya bangkak kita ya kalau padahalnya kada mengisahkan, cuma kita melihat, paham. Pahamnya kita tuh berakat ada nur nih tuh.
melihat kawan pindah balakas-lakas becawat buka kadingat betapih buka kawisi paham kita kehandakan bahira aja kita ya kalau padahal ini kada bapadah lawan kita kalau pang bapadah aku anak bahira kada cuma kita melihat kan sudah paham. Nah pemahaman yang bisa kita peroleh dengan sebab tanpa badalil, tanpa berhajat penjelasan kita sudah paham, itu pun barakat nur juga naranya. Itu wilayah daruri naranya ilmunya ninto. Nah, melihat anak menangis paham kita. Oh, ada penghajatnya kada kabul. Ya kalau nah, itu naranya tanpa dalil, kada usah berdalil-dalil itu. Napa dalilnya anaknya menangis jauh kada usah. Berdalil-dalil itu sudah paham, Allah memberi paham. Bini lalu lalang di hadapan kita, maka betapih di dada. Mandi sudah juga berminyak harum pulang. Maka malam Jumat ada kita nih kisah kada paham, pungol. Ada paham nang apa? Ya kalau lalu lalang ya kita nak napa ding ya. Nah, ada aku nak berdalil lu anak napa? Ini ketinggian sifat 20 naranya berdalil. Kada perlu berdalil tuh paham aja kita sudah. Paham aja sudah. Sekalinya dasar bujur logo lalakiannya. Dasarnya kada asik mengopi nonton TV, mengatik tasbih di tangan. Dasar bujur logo. Dasar orang udik. Kada paham lalu yang bini sudah bahajat benar kada paham lalu. Indah mengatik tasbih yang 100. Baucap yang bini ampi sudah aja mengatik yang 100, yang 2 pulang jadi bini. Masa ada bocap nang gitu, yang 2 yang kayak apa aja. Nah, betakon pulang sudah itu. Di situ aja kisahnya. Menitarusakan ngalih kena ini belum puasa lo nih. Nah, jadi ada ilmu daruri yang kada perlu berhajat kepada dalil. Kita sudah paham barakat apa? Barakat nur yang ditaruh oleh Allah di hati seorang beriman. Dan ada juga ilmu nadhari. Ilmu nadhari yaitu berhajat pada dalil. Kita melihat kada paham, perlu penjelasan, perlu fakta, perlu bukti. Nah, perlu ada keterangan. Maka ilmu nadhari naranya 357 dikali 4506 berapa ya? Ayo pian. Nah, perlu fakta pendukung, perlu dalil pendukung. Napa? Ambil kalkulator. Nah, ya kalau kada kawa kita langsung menjawab. Kada kawa. Nah, itu ilmu nadhari naranya perlu bahajat berpikir. Maka jersidin ilmu nadhari yaitu berhajat pada dalil. Nah, seluruh ilmu itu kenapa kita paham? Barakat nur yang ditaruh Allah di hati orang beriman. Nur itu disebut juga akal. Nah, itu pengertian akal. Cuma hakikat akal itu kayak apa? La ya'lamuhu illallah. Kada ada yang tahu melainkan hanya Allah. Karena itu kada usah dicari tahu. Kada usah dicari tahu. Jadi fungsi akal untuk makrifat kepada Allah itu aja selesai. Aduh, saya mikirkan kayak apa nih hakikat akal nih lah berpikir benar. Nah, ini memikirkan yang kada disuruh. Dan artinya hukum akal. Nah, apa maksud hukum akal? Yaitu menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikannya padanya. Nah, paham ini sudah kata? Bila ada 2 kali barang itu barang-barang artinya fungsi akal itu menetapkan sesuatu barang. Barang pertama tulisi di situ hasil. Nah, menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu barang. Barang yang kedua sebab. Nah, atau menafikannya padanya. Menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu sebab atau menafikan meniadakan sesuatu hasil dengan tiadanya sebab. Contoh hasil ya alam semesta ini hasil narnya. Hasil apa? Hasil dijadikan Allah. Ya jadi kalau kita besi akal melihat alam semesta, yang kita lihat ini hasil naranya, menandakan ada yang memproduksi, yang menghasilkan. Nah, itu maksudnya, itu contohnya. Itulah fungsi akal. Melihat limping panas-panas di hadapan,
Ya kalau melihat saya kita maka harum pulang, dijapai empuk, diigut langsung sebagian masuk kemuntung selimping ini nah. Amun kita melihat limping hanya sekadar limping, kada bapungsi naranya akal. Nah, limping ini hasil sabab siapa? Sabab acil nunur yang maulah. Nah, maka kita menetapkan bahwa limping ini ada menjadi dalil adanya acil nunur. Nah, memadahakan bahwa acil nunur ada dengan dalil limping, itulah fungsi akal. Itu contohnya kayak itu. Jadi akal tuh disuruh difungsiakan bila bade lihat, bade dengar, bade rasa. Nah, apa yang kita rasakan? Pahit, manis, masam, masin, munyak, sama aja juga tuh. Rasa jualannya, rasa bosan, rasa munyak, rasa sedih, rasa juga beratan. Seluruhnya nih tuh makhluk. Setiap makhluk pasti ada yang madakan. Maka setiap kita merasakan sesuatu disuruh kita memfungsiakan akal bahwa rasa yang baru terjadi ada yang menjadikan. Nah, rasa yang baru terjadi disebut barang, menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang, menetapkan adanya limping, memahami adanya limping, dan kita menetapkan adanya acin nunur yang maulah limping. Nah, itu maksudnya, itu fungsi akal. Jadi hukum akli nang kayak itu maksudnya. Jelas saya itulah. Nah, mun kada jelas kena 3 mata bahasa bapander. Berarti picak sebelah tuh yang batakon tuh. Sambung pulang. Tulisannya dilihatilah. Nah, jadi barakat kita melihat tulisan itu beganal benar barakatnya. Sebab tulisan-tulisan kitab yang kita lihat tuh kena itu menjadi saksi bahwa kita pernah belajar, mendinding kita dari dengan tiada terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adi. Nah, jadi hukum akal tuh kada ada hubungannya dengan hukum adat. Arti terhenti itu dengan tidak ada hubungannya dengan hukum adat yang berulang-ulang. Hukum adat tuh berulang-ulang. Arti berulang-ulang tuh kayak ini nah. Bila kita lapar, makan hasilnya kanyang. Karena pulang isuk lapar, dibawa makan hasilnya kanyang. Isuk kena pulang lapar, dibawa makan hasilnya kanyang. Maka pekerjaan yang sama menghasilkan sesuatu yang sama disebut berulang-ulang. Hukum adi naranya, hukum adat. Maka karena sudah kayak itu kebiasaannya terjadi, bila lapar dibawa makan kanyang, lapar makan kanyang, lapar makan kanyang, hasilnya tuh maka diputuskan nasi manganyangi secara hukum adat. Banyu menghilangkan haus secara hukum adat. Jadi hukum adat itu sesuatu yang berulang-ulang. Ambil lading tatakakan pagat, ambil lading tatakakan pagat. Yang pagat tuh lain ladingnya, ininya. Nah, gulu ayam pagat, gulu ayam pagat, gulu ayam orang jangan ayam seorang juga. Nah, tatak pagat, tatakakan pagat pulang, tatakakan pagat pulang. Maka menghasilkan kesimpulan sesuatu yang tajam memagat sesuatu. Nah, secara hukum adat namanya. Nah, hukum akal itu ada hubungannya dengan itu, kena ada hubungannya. Jadi ini lain hukum akal. Artinya kena ada sesuatu yang di luar akal kita, di luar hukum adat, di luar hukum adat. Satu, dan tiada terhenti atas tertaruh. Arti terhenti itu tiada ada hubungannya atas tertaruh oleh yang menaruh. Nah, itu maksudnya tuh, makanya ini perlu penjelasan. Arti tertaruh itu yang dijadikan oleh Allah yang menjadikan hukum, seperti hukum syar'i. Jadi Allah sudah menjadikan ada hukum syar'i, ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, ada batal, ada sah. Itu hukum syariat naranya. Nah, hukum akal ini pun kada ada hubungannya dengan hukum syariat. Hukum syariat itu ditaruh, arti ditaruh itu diatur oleh Allah. Disusun, diatur oleh Allah, termasuk ditaruh naranya. Nah, hukum akli ini pun kada ada hubungannya dengan hukum syariat. Nah, jadi kada ada hubungannya hukum akal dengan syariat, kada ada pula hubungan hukum akal ini dengan hukum adat tadi. Bermula tersimpun hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Nah, jadi hukum akal ini tujuannya kepada Allah lah, hukum akal. Kalau hukum syar'i itu Allah yang maulah, tujuannya kepada hamba-hambanya. Nah, ini. Kalau hukum adat itu hukum secara kebiasaan.
yang berlaku di kehidupan kita tuh hukum adat. Misal, ini coba lihat nih, ada wajib pada akal. Nah, tulis itu wajib pada akal. Mustahil pada akal. Jaiz pada akal. Nah, 3 ini disebut hukum akli. Kalau kita dahulu pernah belajar fikih, ada juga kita mengenal hukum wajib, ya kada? Nah, berarti sama dalam hukum fikih ada wajib, dalam hukum akli ada juga wajib, tapi kata-katanya sama, maksudnya berbeda. Kalau wajib dalam ilmu fikih ada perincian pengertiannya, sedangkan wajib pada akal pang yaitu barang. Nah, orang bahari nyebut barang terus, memang dasar kayak itu pang. Tulisi di bawah barang sifat, yaitu sifat yang tak dapat diterima pada akal tiadanya. Nah, itu yaitu sifat yang tak dapat diterima, akal kita kada menerima bahwa sifat itu tiada pada zat Allah Ta'ala. Nah, wajib Allah, misal ini kata-katanya nang ini dalam ilmu sifat 20 nih, wajib Allah bersifat wujud, wajib Allah bersifat qidam, wajib Allah bersifat baqa. Nah, apa maksudnya wajib itu ya? Maksud wajib Allah bersifat qidam, wajib Allah bersifat baqa, maksudnya tidak diterima oleh akal kita bahwa baqanya Allah itu kadada. Tidak diterima oleh akal kita yang sehat bahwa Allah itu kada bersifat wujud, bahwa Allah itu kada bersifat baqa, bahwa Allah itu kada bersifat kudrat, akal kita kada menerima. Maka wajiblah pada akal Allah bersifat wujud, qidam, baqa. Nah, itu maksud wajib. Lain yang wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Lain itu. Tapi maksud wajib di sini wajib secara akli, secara akal, yaitu sifat yang tak dapat diterima pada akal tiadanya. Kudrat itu mustahil kada ada pada zat Allah Ta'ala, mustahil. Allah kada bersifat mukhalafah, mustahil, kada mau. Nah, maka kita ambil kesimpulan wajib pada akal, tulis di bawah, maksudnya pasti ada. Nah, sifat itu pasti ada pada zat Allah Ta'ala. Apa yang pasti ada? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu, sampai 20 nih tuh. Itu yang disebut wajib pada akal. Maksudnya pasti ada. Kan nyaman tegas sedikit ya, kalau pasti ada. Amun yang barang yang tak dapat pada akal tiadanya, itu pun berpikir dulu. Nah, maksudnya barang yang tak dapat diterima, tulis diterima pada akal tiadanya. Berarti apa tuh? Pasti ada. Wujud Allah pasti ada, qidamnya Allah pasti ada, baqanya Allah pasti ada. Nah, itu yang disebut wajib pada akal bagi Allah. Mustahil pulang pada akal bagi Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Yaitu barang, maksudnya sifat yang tak dapat diterima pada akal adanya. Sifat itu ada di zat Allah Ta'ala, akal kita kada menerima, berarti mustahil. Apa? Allah itu mustahil bersifat binasa, Allah itu mustahil bersifat apalagi bersifat lemah, Allah itu mustahil bersifat buta. Nah, mustahil narannya. Maka tulisi di bawah keterangannya. Maksud mustahil itu mustahil pada akal bagi Allah, maksudnya pasti kadada. Allah bersifat buta pasti kadada, mustahil Allah bersifat buta. Nah, itu jelas sajalah. Jadi kena di dalam ilmu tauhid ini ujar yang gurunya nih, Allah wajib bersifat wujud. Lalu pian berpikir, Allah tuh bisa jawab bersifat wajib juga, diwajibkan juga sini toleh ya. Nah, salah paham tak? Hanyar memulai sudah salah paham. Belum lagi masuk sudah salah paham dah. Makanya ini penting benar dipahami. Nah, pegangan wajib pada akal. Allah wajib bersifat kudrat. Oh, ya kalau Tuhan kan diwajibkan juga aja. Nah, gagal paham sudah, hanya belum apa-apa. Maksudnya wajib pada akal. Nah, pegangan wajib pada akal, mustahil Allah itu kada bersifat kudrat. Akal kita yang sehat kada menerima Allah kada bersifat kudrat. Tetapi pasti Allah itu bersifat kudrat.
Nah, itu maksud wajib pada akal. Nah, wajib, mustahil, mustahil itu lawanannya. Yang ketiga jaiz, ulang. Jaiz, yakni arti jaiz orang bahari ma arti harus orang bahari. Nah, orang wayah ini bisa salah paham. Harus orang wayah ini kan Anda sekarang juga harus pergi ke pasar. Nah, artinya kan kada ya kalau Anda sekarang juga harus pergi ke rumah misalnya. Nah, harus narannya harus yang milenium nih. Kalau bahari harus tuh jaiz. Apa itu harus atau jaiz? Yaitu barang. Maksud barang sifat yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Nah, yang sah arti sah itu boleh saja ada, boleh saja tiada bagi Allah Ta'ala. Nah, apa contohnya nih? Mungkin ada, mungkin kada ada nih. Apa contohnya? Misalnya kayak ini nah. Jadi Allah Ta'ala itu sidin berisi sifat jaiz selain dari sifat yang wajib 20 pada akal, yang mustahil lawanannya 20 pada akal. Jaiz sidin bersifat jaiz juga. Apa itu jaiz? Karena dipelajari Bang, karena belum sampai lagi ya kalau cuma bayangannya aja nah. Artinya Allah berkuasa penuh, kuasa mutlak. Tidak ada yang bisa mengarasi Allah, mengatasi Allah Ta'ala itu kada ada. Kalau pang misalnya kawam malubi Allah Ta'ala kada bisa, mengintervensi Allah Ta'ala kada bisa. Allah berkuasa dengan kekuasaan yang mutlak. Bila Allah berkehendak pasti jadi. Maka apapun yang terjadi atas kehendak Allah, bukan kehendak makhluk, bukan karena lobi dari makhluk, bukan karena dari intervensi dari makhluk. Terjadi sesuatu bergerak debu dari yang paling halus sampai yang paling ganal, bergerak badiam, seluruhnya murni kehendak Allah. Nah, maka orang tuh misalnya sugih memang sudah kehendak Allah. Ada juga orang miskin memang sudah kehendak Allah. Karena menyugihakan dan memiskinkan itu jaiz bagi Allah. Artinya tasarah sidin. Nah, ini kita hendak mengenal kekuasaan mutlak Allah Ta'ala. Dari sisi situ kita memahami dulu. Nah, seandainya seluruh dunia dengan segala para nabinya berdoa mengangkat tangan meminta bahwa si A masuk surga, bila jar Allah kada. Seandainya seluruh dunia pulang hendak berniat mencelakakan si A supaya masuk neraka, jar Allah kada. Nah, ini maksud jaiz nih. Maka bagi Allah berbuat itu sifatnya jaiz. Arti jaiz tasarah sidin. Itu sifat Allah. Nah, jadi Allah tuh bisa sifat mutlak. Nah, cuma dalam kitab Jauharah Tauhid dipadahkan ujar pengarang kitab, kebanyakannya Allah Ta'ala itu bila begagawi berdasarkan rahmat. Nah, jadi makanya kalimatnya kan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman Ar-Rahim ya kalau. Jadi Allah Ta'ala tuh kada ada mantang-mantang tasarah sidin lalu menjalim makhluk tuh kada ada Allah Ta'ala. Kada nang kaya itu sebab yang menjalim makhluk tuh kita yang bisa menjalim. Kalau Allah Ta'ala kada. Walau Allah Ta'ala bersifat sakahandak sidin tetap bersifat adil, kada menjalim lawan hamba-hambanya. Bisa nangkiri contohnya, ada orang yang beribadah seumur hidupnya beribadah, siang malam ibadah dan kada pernah mengerjakan maksiat. Nah, Allah menyikapi orang seperti ini pada dasarnya jaiz bagi Allah. Apa itu? Tasarah sidin. Hendak Allah masukkan orang yang ahli ibadah ini ke dalam neraka, tasarahku ya Tuhan. Hendak ke surga, tasarahku. Nah, ini jaiz maksudnya. Jadi jangan kita beranggapan mantang-mantang kita sudah baik beribadah lalu Allah Ta'ala wajib memasukkan kita ke dalam surga. Oh no. Kenapa kayak itu ya? Karena Allah bersifat jaiz. Arti jaiz ini sidin mempunyai kehendak mutlak, murni kehendak sidin, bukan kehendak makhluk. Nah, makanya dipadahkan orang masuk surga bukan karena amal ibadahnya, tapi karena rahmatnya Allah. Nah, karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadahnya. Amun kita masuk surga karena amal ibadah kita, siapa amal ibadah kita tuh? Hendak menukari surga kada payo. Anggaplah umur tuha 100 tahun beribadah 5 waktu dihargai berapa? Coba pian tajin disuruh orang tuh misalnya kan menyembahkan kuitan ulun ya yang sembahyang yang mengkadoakan ya berapa saminggu?
dibari orang amplop isinya 500.000 seminggu. Nah masih kawa dihitung tuh 500.000 tuh kaliakan 100 tahun umur yang 5 waktu tuh, nah seminggu 500.000, 2 minggu 1 juta, 3 minggu 1.500.000 sampai 100 tahun ada hitungannya masih tuh. Kira-kira untuk kada kawajo menukari surga, karena surga itu sesuatu barang yang kada pernah dilihat mata, kada pernah didengar telinga, kada kawajo menukari harga surga. Apalagi sekalinya sembahyang kita ini banyak kurangnya juga, banyak kurangnya, banyak tertinggalnya, banyak ada sempurnanya. Bacaannya kah salah, gawiannya kah kada betumaninah, atau bacaannya bujur fasih, gawiannya betumaninah, sekalinya kada ikhlas pulang menggawi. Jadi banyak cacatnya amal ibadah kita, ditukarakan sagan menukari surga, ada payu ya Tuhan. Nah, tapi kan ternyata kenapa kita masuk surga? Nah, itulah rahmatnya Allah. Jadi orang beriman bila kenal Allah bersifat jais, di hatinya ada 2 basis sifat. Ada rasa takutan lawan Allah, karena Allah tuh bila begawi sakahandak sidin, kada sakahandak kita. Tetapi kita di sisi lain ada harap yang ganal lawan Allah. Nah, ada harap yang ganal lawan Allah, berharap ya kita. Makanya doa yang paling bagus tuh kita minta ampun lawan Tuhan. Jadi minta ampun kita masuk berdoa. Mbah sembahyang minta ampun, mbah mengaji minta ampun, tadarusan nih mengaji minta ampun, mbah ba'amaliyah minta ampun, mbah tarawih minta ampun. Kenapa? Karena banyak kesalahannya kita nih. Jangan menganggap bujur, seandainya bujur juga amun dihitung-hitung, diteliti bisa banyak salah. Maka di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah Sekandari memadahkan Jilsidin, seandainya Allah tuh bersifat bujur-bujur seadil-adilnya, kada ada manusia nih yang masuk surga, sabarataan masuk neraka. Seandainya Allah tuh menghisab seadil-adilnya, kada ada yang masuk surga, barataan masuk neraka. Nah, bujur-bujur dihisab tuh. Tapi kenapa banyak yang masuk surga? Rahmatnya Allah. Nah, jelas saya sudah ya kalau. Jadi Allah bersifat jais. Boleh bagi Allah memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, boleh memasukkan orang tersebut ke dalam surga. Nah, tetapi kebanyakannya, ini kebanyakan yang terjadi lah dari bagian dari sifat lutfinya Allah Ta'ala, sifat kelembutannya Allah Ta'ala. Kebanyakannya orang yang ahli ibadah dasar masuk surga juga. Orang yang ketujuh menuntut ilmu, ketujuh ba'amaliyah, ketujuh bersedekah, pemurah, dasar masuk surga juga. Tapi sebaliknya banyak orang yang ahli maksiat masuk surga. Nah, ini bagian dari kelembutan Allah Ta'ala. Asalnya kan jais Allah ya kalau, tapi secara fakta on the street-nya, fakta di lapangannya nih kita, kebanyakannya Allah Ta'ala apabila orang tuh beribadah rajin, cangkal, taat, menuntut ilmu, dasar masuk surga juga. Orang ahli maksiat kebanyakannya apa? Kebanyakannya jarang masuk neraka ahli maksiat ini. Kenapa? Rahmatnya Allah. Kenapa dia ahli maksiat dan masuk neraka aja? Inya sampat bertaubat. Nah, itu apa masalahnya? Kenapa pernah terjadi ya kalau yang 100 ikung membunuh timbul masuk surga? Pernah mendengar lah, rancak mendengar tuh ya Allah. Nah, pelacur masuk surga. Mungkin aku melacur aja dulu aja. Adakah itu? Pelacur buka kitab Usfuriyah tuh dipadahkan di situ. Nah, lalu di jalan maka imbah melacur nih membuka dompet banyak bener hasilnya. Nah, takana banyak malam itu anu pelanggan. Nah, boleh kai tanpa malam boleh tak subuh boleh di hati ada anjing kehausan. Anjing ini kehausan nah jurul lilat sekalinya ada sumur cuma anjing nih kadawani silang nyonya kadawani tajun. Jadi nah melihat babulik cakanya tajun bangsa kali ya kalau cuma kadawani juga anjing narannya ya kalau. Nah, lalu melihat si pelacur nih asam maras pahamnya kehausan diambilnya salup nih tuh sepatu kah sepatu binian salup narannya dijaratnya lawan tali diulurakannya diulahnya imbir segan mencibuk banyu. Nah, diambilnya banyu diminum makannya lawan anjing ini anjing nih pian nih lain manusia anjing diminum makannya mau anjing kehimungan berdua salamat anjing kehimungan. Lalu anjing tuh ampi haus barakat kasih sayangnya lawan makhluk Allah yang si anjing nih. Nah, dibukakanlah si pelacur tadi pintu taubat balik ke rumahnya menyesal menangis atas gawiannya yang salah tadi, menyesal bertaubat mati sekalinya. Nah, makanya kita jangan ampih bertaubat
Siapa tahu taubat itu taubat terakhir kita. Jangan dulak minta ampun lawan Tuhan. Siapa tahu permintaan ampun kita itu terakhir kita. Terakhir kita minta ampun. Nah, sama yang si pelacur tadi. Seandainya Allah hendak menutup hatinya kada bertaubat dan Israel datang mati dalam keadaan kada bertaubat, terserah Tuhan ya kada. Cuma karena ini bersifat pemurah, Allah pun maha pemurah. Nah, itu terjadi padahal ini sembahyang kada apa kada pelacur narannya, enggak sembahyangan jenya. Nggawin melacur ini kudu sembahyang sesekali jenya. Nah, tapi masuk surga, kenapa bisa terjadi? Rahmatnya Allah. Itulah fakta. Jadi orang yang masuk neraka, orang yang ahli maksiat kebanyakannya masuk surga juga. Bahkan kena di dalam neraka tuh ujung-ujungnya kena orang yang umatnya Rasulullah nih, orang yang ada imannya nih, habis berataan kadeda lagi dalam neraka masuk surga berataan. Kenapa bisa kayak itu? Rahmatnya Allah. Jadi umatnya Rasulullah kadada yang kekal di dalam api neraka tuh kadada. Amun singgah satu umat bisa aja ada. Siapakah orangnya itulah ya kalau. Nah, singgah satu umat adanya satu umat bang nih toh. Nah, itu jais naranya. Maka kita perlu paham, memahami bahwa ada yang wajib bagi Allah, ada yang mustahil bagi Allah, ada yang jais bagi Allah naranya. Terus gitulah. Hukum syar'i. Ini hukum syar'i nah. Artinya hukum syar'i yaitu parparintahan, maksudnya aturan Allah Ta'ala dengan perbuatan si mukallaf. Nah, aturan Allah Ta'ala terhadap perbuatan orang yang mukallaf. Siapa mukallaf? Akil balik. Nah, mukallaf naranya. Nah, karena memberatkan perintahan, titik. Memberatkan itu artinya dibebani oleh perintah atau aturan Allah, itu disebut mukallaf naranya. Nah, jadi hukum itu mengatur orang yang sudah mukallaf. Itu disebut hukum syar'i. Apa hukum syar'i? Hukum yang mengatur orang yang sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Akil balik. Nah, kalau inya kada hendak diatur oleh hukum syar'i boleh, tapi jangan bakal dulu dan jangan balik. Ini kenapa berapa kali membalik? Sudah mukallaf maka kada kawa keluar dari hukum syar'i. Maka dikata juga ini khitab taklif naranya. Arti khitab itu suruhan dari Allah yang sifatnya mengatur. Taklif itu mengatur. Nah, kedua bisa juga diartikan hukum syar'i itu adalah menentukan sebab atau syarat atau mani. Nah, arti menentukan sebab itu, sebab orang sembahyang ada sebab wajib. Kenapa? Islam, balik, berakal. Ya kalau atau syarat sembahyang apa? Menghadap kiblat, menutup aurat, berwudu, suci hadis besar hadis kecil. Ya kalau nah itu disebut juga hukum syar'i. Atau mani itu yang pembatal, yang mencegah sahnya sembahyang. Nah, itu mani, itu pun termasuk wilayah hukum syar'i. Maka ini dikata khitabul wad'i narannya, yakni maksudnya ditaruh, dibuat oleh Allah Ta'ala akan hukum itu. Maka terbahagi hukum syar'i dengan dua makna ini. Nah, jadi hukum syariat itu terbagi dua pemahamannya secara istilah, definisinya. Pertama, aturan Allah yang ditujukan kepada orang yang sudah mukallaf, satu. Yang kedua, peraturan Tuhan tentang sah batalnya ibadah atau diterimanya atau ditolaknya ibadah tadi. Itu. Maka sambungannya terbahagi hukum syara dengan dua makna itu. Terbagi atas 7 bahagi yang tersebut di bawah ini. Nah, wajib juga kita tahu tuh. Pertama, wajib artinya barang yang dapat pahala jika dikerjakannya dan dapat dosa jika ditinggalkannya. Paham sudah kita nih tuh. Kalau sudah diartikannya kalau. Nah, cuma di sini penting kita ketahui ada kata-kata wajib. Hukum akal tadi ada juga kata-katanya wajib. Nah, cuma wajib syar'i tertuju kepada hamba. Kalau wajib akli tertuju kepada Allah. Nah, itu perbedaannya. Sunnah artinya barang, maksud barang itu pekerjaan yang dapat pahala jika dikerjakannya dan tiada dapat dosa jika ditinggalkannya. Nah, jadi mun sunnah itu dikerjakan berpahala, kada dikerjakan maksudnya ditinggalkan tuh kada berdosa. Jadi mun orang misalnya kada tarawih berdosa lah. Kada berdosa karena sunnah. Jadi jangan terlalu abot. Nyamani kada tarawih gonal batang paha kada tarawih juga. Nah,
Ini sunnah ya, kalau ninto jangan terlalu abot, santai-santai aja. Nah kalau nya kada menggawe yang wajib, nah hanya kita berpikir apabila ninto orang tanggungan kita, anak bini kita kah, amun yang sunnah aja jangan terlalu abot, apalagi bila perkara janggut aja ninto aja, Ustaz kenapa kada berjanggut aja, nah nyulon nyawanin melihat janggut kah sini nah, muka akan bawah sini nah, hendak melihat janggut nang kayang apa menjangnya. Amun yang di atas boleh ada berjanggut, tapi yang di bawah sama aja kita. Nah ya kalau janggut ini perkara yang sunnah, nah, perkara yang sunnah. Lawan dulu jadi guru sekumpul bahari lah, mun janggut mun sabilah dua bilah kada usah diharagukin, tataknya sudah berisupan. Lo kupina kambing mengiyo abah, ayo mbah jenya takajub tay kenapa nih kambing salah lihat, dikiranya abahnya. Amun janggutnya kayak Said Muhammad Al-Maliki kan bagus lu kuno. Oh, ayo jadi situ dipelihara. Mun sabilah dua bilah nih tuh, dia ulah menggiling sambil ngopi aja nih tuh. Itu gin bangga. Jadi hati-hatilah bejanggut ujub, hati-hati. Bila bacaramin bagusnya janggutku aja, bergantungan bidadari aja. Bidadari nang apa? Ujub, hati-hati. Nah, jadi silahkan aja bejanggut mun bagus pandangannya. Nah, sebab innallah jamil yuhibbul jamal. Amun jaga bejanggut minum beri takutan enggak usah bejanggut. Mun kayak guru Brahma Kumbara ya kalau itu beri takutan. Jadi sunnah tuh banyak, ada kawa yang A, yang B, ada kawa B, yang C, nang kayak itu. Dasar ulun pernah bian kayak itu menyambet guru sekumpul suaju, guru nang apa itu juga ada bejanggut aja. Hah, ya kalau mun kita kembali ke sini santai aja. Arti sunnah dapat pahala dikerjakan, kada berdosa jika ditinggalkan. Haram artinya barang atau pekerjaan yang dapat dosa jika dikerjakan dan dapat pahala jika ditinggalkannya karena takut kepada Allah. Nah haram. Jadi pahala kita meninggalkan yang haram itu lebih ganal daripada pahala kita mengerjakan yang wajib. Kan yang wajib ini dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang haram bang ditinggalkan berpahala, digawi berdosa ya kalau. Nah jadi yang haram bila ditinggalkan berpahala, yang wajib bila dikerjakan berpahala. Yang wajib nih jika dikerjakan berpahala, yang haram ditinggalkan berpahala juga, sama-sama berpahala lah. Mana ganalnya? Ganal yang meninggalkan yang haram nih, karena aula lebih utama. Paham itulah. Makruh artinya barang atau pekerjaan yang tiada dapat dosa jika dikerjakannya. Nah makruh ini mun digawe kada berdosa, tapi dibenci oleh Tuhan dan dapat pahala jika ditinggalkannya dengan karena Allah Ta'ala. Nah jadi makruh ini banyak, ada kehitungan tuh pembahasannya kena fikih lah. Nah pembahasan fikih. Cuma makruh ini walaupun digawe kada berdosa, ditinggalkan dihindari berpahala, tapi mun gawe terus bisa jadi dosa juga. Jadi makruh ini mengurangi nilai pahala amal ibadah kita. Nah, misal kita sembahyang kada bersikat gigi muntung, nah berjamaah pulang, lalu yang di sebelah ini kada karuan membaca surah Fatihah, bila mencium bau muntung kita itu nah bau benar. Jadi yang di sebelah ini sembahyang bila ke masker aja. Nah, masker nih bukan karena protokol kesehatan, karena yang di sebelah kebauan. Nah, maka kita ini kan mengalihi orang, karena orang membaca Fatihah tak salah-salah, ihdinas, gara-gara kita. Nah ini nih makruh bisa jadi haram. Nah maka kita sembahyang kita kada berpahala lagi. Jadi mau bangun guring tuh, nah jangan langsung ke masjid. Yang subuh tuh langsung ke masjid. Masjid bertabung sekadar kena di masjid aja. Bersikat gigi bang bila di rumah dulu bebersih. Maka itu. Jadi makan sesuatu yang berbau makruh bila kada dibersihi. Makan patai makruh bila meninggalkan bau. Amun kita bersikat gigi hilang kemakruhannya. Maka itu. Sama sembahyang misalnya nih, sembahyang kada berbaju, basalawar katuk. Sahlah sembahyang yo. Sah aja asal pusat yang kelihatan dan nintuhut yang kelihatan, sah aja sembahyangnya. Cuma makruh
Nah, lalu apa hasilnya? Sah sembahyangnya, hasilnya pahalanya berkurang. Ada aja aku memalakan ilmu aja masalahnya kan sah itu aja. Nah, bujur aja tuh kita. Ayo aja situ. Amalakan. Masuk ke masjid. Kada bakupiah, makruh. Nah. Maka kita ini kada bakupiah terus tukang pang begawi ya kalau wajar ya kada apa-apa. Itu kan ada alasannya kalau tukang. Kaumnya pang aja. Nah, paksa berkopiah kaumnya kalau ketua masjidnya pang aja paksa berkopiah tuh kada berkopiah nah masuk ke masjid ketuanya pang ya kalau mubah. Nah, mubah artinya harus. Arti harus di sini boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Pada syarat yaitu barang yang tiada dapat pahala jika dikerjakannya atau ditinggalkannya dan tiada dosa jika dikerjakannya atau ditinggalkannya. Digawi dan kada digawi kada berpahala, kada digawi dan digawi kada juga berdosa. Nah, itu mubah narannya. Nah, mubah ini bahasa lain jais juga, mirip-mirip juga dengan jais yang tadi. Allah bersifat jais tadi. Cuman ini tertuju kepada hamba. Cuma mubah inilah bila kita niatakan segan beribadah jadi nilai pahala. Makan hukumnya mubah, minum hukumnya mubah. Mun pian tahan kada bermakanan silahkan, kada berdosa. Makan bang kada berpahala, itu hukum asalnya. Tapi kalau kita niatakan sagan ada kekuatan untuk supaya kita cangkal menuntut ilmu, beribadah, nah itu jadi pahala namanya. Berusaha, maka itu juga seluruh pekerjaan-pekerjaan yang mubah diniatakan sagan beribadah, maka jadi nilai pahala. Sahih artinya barang yang ada lengkap padanya segala syaratnya dan segala rukunnya. Sahih itu ya sah aja kita. Jadi sah itu atau sahih itu secara syariat hukumnya adalah pekerjaan, barang itu pekerjaan yang lengkap syaratnya dan lengkap rukunnya. Sah namanya. Batal atau batil. Batal artinya pekerjaan yang kurang syaratnya atau kurang rukunnya, yaitu lalawanan yang sahih, yang sah juga adanya. Nah, maka hukum syar'i ini tertuju kepada kita. Maka kita hamba, maka hamba ini menyikapi terhadap hukum yang tujuh ini sami'na wa ata'na. Itu adab kita. Jadi adab kita setelah paham bahwa Allah ada mewajibkan, ada mengharamkan, ada menyunahkan, ada memakruhkan, adab kita sami'na wa ata'na. Inggih Tuhanai ulun taat. Nah, kada boleh kita memprotes Tuhan. Ya Tuhan wajib sembahyang subuh 2 rakaat. Hadang dulu Tuhan. Coba bang kita bepandir. Masalahnya subuh ini nyamannya guring Tuhanai. Nah, kita musyawarah dulu kita Coba pang pian berpikir ada marah setelah melihat kami hartan guring. Nah, ada boleh nang kayak itu kada sami'na wa ata'na narnya. Nah, kada boleh bila jarul haram sami'na wa ata'na. Nah, ini menyikapi hukum syar'i. Hukum adi. Sudah sejam kah? Belum kok. Kasihan nih lo kepin ada hamba kami, ada nak ke WC, ada nak ke pasar ya kalau. Nah, sedikit lagi lah. Insyaallah kita esok langsung kita ke sifat wujud. Insyaallah ke sifat wujud. Dikit lagi Masalahnya nih pian bilanya bala lambat kada tamat. Ya kalau jadi kita balakalakas juga gitu. Cuma balakalakas walaupun lakas tapi jangan sampai kada paham itu maksudnya. Hukum adi, yang terakhir hukum adi Jadi ada hukum akli, paham sudah kita hukum akli tertuju kepada Allah. Hukum syar'i tertuju kepada hamba. Hukum adi, hukum kebiasaan sehari-hari yang kita lihat, kita dengar, kita rasa. Artinya hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang bagi sesuatu barang atau menafikan sesuatu barang pada sesuatu barang. Paham sudah pian? Nah, kita artikanlah. Hukum adi yaitu menetapkan sesuatu barang, tulisi barang di bawahnya hasil. Menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu barang. Nah, barang yang kedua tulisi di bawah sebab. Menetapkan sesuatu hasil bagi adanya sesuatu sebab atau menafikan sesuatu hasil pada sesuatu sebab. Nah, itu maksudnya. Jadi ada dua barang. Itu barang pertama artikan hasil, barang kedua artikan sebab. Ada hasil karena ada sebab. Ada kanyang karena ada makan. Nah, itu maksudnya.
Jadi hasil itu dihasilkan dari sebab. Sebab ini menghasilkan hasil. Apa sebab? Minum. Apa hasilnya? Hilang haus. Apa hasil? Hilang haus. Apa sebabnya? Minum. Apa hasil? Pintar. Apa sebabnya? Belajar. Apa sebabnya? Belajar. Menghasilkan apa? Pintar. Nah, itu maksudnya. Jadi barang atau hasil itu terjadi dikarenakan sebab, atau menafikan sesuatu hasil pada sesuatu sebab dengan lantaran berulang-ulang. Nah, berulang-ulang. Haus, minum, hilang haus. Haus, bawa minum, hilang haus. Haus, bawa minum, hilang haus. Nah, berulang-ulang narangnya. Serta sah bersalahan. Artinya bisa juga kada terjadi kayak itu. Jadi hukum-hukum adat ini kan hukum kebiasaan aja. Bisa juga kada sesuai lawan kebiasaan. Biasanya kita bila salisemaan minum obat ampih salisemaan. Kenapa suatu hari salisemaan minum obat kada ampih-ampih? Bisa juga. Itu yang disebut sah bersalahan. Itu maksudnya sah bersalahan itu mungkin terjadi kada sesuai lawan kenyataan adat kebiasaan. Kenapa aku hari ini minum 3 cangkir sudah aja kada hilang-hilang haus aja. Bisa nggak itu? Biasanya kan bila minum secangkir hilang sudah haus. Sekalinya hendak sacirat hanyar hilang haus. Bisa nggak itu terjadi? Nah, jadi sah bersalahan dan juga dengan tiada memberi bekas salah sesuatu itu pada yang lainnya. Nah, salah sesuatu itu pada yang lainnya. Kan dua perkara nih, ada sebab ada hasil. Sebab kada memberi bekas, maksudnya kada bisa mendatangkan hasil. Nah, jadi penting kita pahami ya Sidin, bahwa hukum adat ini pertama kita mengenalinya bila terjadi dengan gawian yang sama, menghasilkan yang sama secara berulang-ulang, itu terus hasilnya hukum adat nernya. Tetapi bisa juga terjadi kebalikannya. Dan yang kita yakini bahwa tiada memberi bekas salah satunya dengan yang lainnya. Maksudnya sabab itu kadang menghasilkan hasil sebenarnya, kadang memberi bekas. Nah, jadi penting ini insya Allah kita pelajari juga, cuma sekilas saja. Nah, kita minum hilang haus, minum pulang hilang pulang haus. Pinanya kayak minum banyu yang menghilangkan haus, ya kada pinanya, padahal kada. Yang menghilangkan haus bukan minum, buktinya bisa terjadi bersalah-salahan. Nah, ya kalau ada orang belajar cangkal, alim juga, pintar juga, juara 1 juga di kelas, kayak itu bang biasanya. Tapi ada juga bersalah-salahan terjadi. Cangkal sudah luar biasa kemana-mana list, malah juara 41, nomor 1 juga, tapi yang mulai terakhir. Bisa terjadi kayak itu, terjadi bersalah-salahan. Ini menandakan bahwa sabab itu kadada bisi daya upaya menghasilkan hasil. Nah, ini sering terjadi kan. Berobat kemana-mana sudah, nih orang garing, berobat kemana-mana, ke Banjar papak rumah sakit, ke Surabaya papak rumah sakit, ke Singapura sudah dah, yang belum ke Kutub Utara aja lagi belum. Nah, penambahan macam-macam penambahan sudah, kada ampi-ampi, kada hilang penyakit. Ini Allah melajari kita ilmu tauhid, langsung Allah mempraktikkan bahwa seluruh sebab la tu'asir, kada memberi bekas. Memang secara kebiasaan minum obat hilang sakit kepala, minum obat hilang sakit kepala, minum obat hilang sakit kepala. Kenapa suatu hari minum obat kada hilang-hilang sakit kepala? Ini didikan Allah bahwa minum obat sebenarnya kada menjadikan hasil hilang sakit kepala. Lalu hilang sakit kepala tadi datang dari mana? Dijadikan Allah. Nah, rahmatnya Allah. Jadi seluruh hasil sebenarnya adalah perbuatan dari Allah. Nah, itu ilmu hakikat. Minum banyu hilang haus, hukum adat memang. Makanya kita disuruh berkeyakinan waktu minum bahwa yang menghilangkan haus hanya Allah. Ada boleh kita menganggap apalagi berkeyakinan bahwa yang menghilangkan haus itu banyu, ada boleh. Nah, ambil api di kompor gas tuh, tak, nah, menjarang banyu, menggurak banyu. Nah, hati-hati etiket tuh, yang menjadikan menggurak tuh lain api. Lalu pang, kenapa api menggurakkan? Hukum adat aja, hukum adat, hukum adat. Makanya dipadahkan. Dan sudah Allah ceritakan dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim.
Api memang membakar secara adat, tapi bagi Nabi Ibrahim kada berlaku. Kadosa Nabi Ibrahim limbat gin kada berlaku. Iya kalau kada berlaku limbat aja, apalagi Nabi Ibrahim. Hah? Napas menghidupkan seseorang, oksigen nih. Apakah oksigen? Bujur secara hukum adat. Tapi yang menghidupkan itu Allah, wa yuhyi wa yumit. Allah yang menghidupkan, bukan oksigen yang naik turun itu. Yang dihisap dihirup lain itu yang menghidupi kita. Cuma secara adat bila kada bahinak jion. Secara hukum adat. Tapi bisa juga terjadi kebalikannya, walaupun kada bernapas hidup aja. Nabi Yunus dalam lautan, dalam parut iwak, kayak presiden bahinak. Kada ada oksigennya tuh. Nah, ayo pikirkan halus. Bisa terjadi nang kayak itu. Nah itu contoh, banyak lagi contohnya yang lain-lainnya. Nah itu contohnya. Nah maka di sini dipadahkan, apabila kita mengerjakan sabab lalu terjadi hasil, wajib kita berkeyakinan hasil murni anugerah Allah. Nah, kita menggawi sabab napakah? Lalu terjadi hasil, wajib kita berkeyakinan murni hasil ini anugerah Allah. Nah itu. Maka terbahagia hukum adi atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Nah, contohnya ada 4 lah, contoh hukum adat. Pertama, pertambatan. Arti pertambatan itu hubungan atau ikatan. Hubungan keadaan. Keadaan itu tulisi adanya. Hubungan adanya sesuatu hasil, katakanlah barang yang pertama maksudnya hasil, barang yang kedua maksudnya sebab. Nah, coba hubungan adanya sesuatu hasil dengan adanya sesuatu sebab lainnya. Seumpama keadaan adanya kanyang dengan adanya sebab makan. Nah, itu contohnya. Jadi ada orang yang makan lalu kanyang, makan lalu kanyang, hukum adat, hukum adat. Nah, itu. Tapi kita berkeyakinan sudah yang menjadikan kanyang Allah, ada yang nasi itu. Itu contohnya hukum adat. Kejadian berulang-ulang bila lapar makan kanyang ya, kalau itu kejadian yang berulang-ulang. Contoh salah satu hukum adat yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, pertambatan atau hubungan ketiadaan. Arti ketiadaan tulis tidak ada. Hubungan tidak adanya sesuatu barang. Nah, barang pertama hasil. Hubungan tidak adanya sesuatu hasil dengan ketiadaan, maksudnya dengan tidak adanya sesuatu sebab lainnya. Jadi kenapa kada ada hasil? Karena memang kada ada sebab. Nah, apa contohnya? Ketiadaan kenyang dengan ketiadaan makan. Kenapa nyawa lapar aja? Ayo cucukai kada makan mang. Kenapa nyawa lapar aja? Aku kada makan. Oh cucukai. Secara hukum adat bila kada makan lapar, berarti kan kada ada makan, kada ada hasil kanyang. Nah, itu hukum adat, contoh yang kedua. Yang ketiga, pertambatan keadaan. Pertambatan itu hubungan adanya sesuatu hasil dengan ketiadaan. Maksud ketiadaan tidak adanya sesuatu sebab. Jadi tidak ada sesuatu hasil dengan tidak ada sesuatu sebab. Seumpama pertambatan hubungan adanya dingin dengan ketiadaan kain baju. Aku menggigil bener dinginnya, maka di bawah gunung pulang. Mumpian suah ke gunung tahu tuh. Ke hutan. Nah, di hutan yang banyak pohon tuh, nah, pian bila besokan tuh dingin bener. Dingin menggigil. Nah, sekalinya si Utong ini kada babaju. Si Utuh ini kada babaju, bertambahi dingin bener. Nah, dinginnya itu nah sebab kada babaju kah? Nah, hukum adat memadahkan memang bila kada babaju dingin. Tapi hukum tauhid memadahkan dingin itu disebabkan kehendak dan kudrat dari Allah, bukan karena kita kada babaju. Banyak kayak orang babaju tabal tetap kedinginan. Ada juga orang yang kada babaju malah kapanasan tapaloh. Buktinya ulun bahari kadosa ka orang-orang ya. Dahulu bahari waktu di gunung kada ulun sebentar gunungnya lah bahari. Kawan ni kedinginan, ulun tapaloh bian. Oh, besokan tapaloh. Nah, rahasianya jamu sari gading sekalinya. Jamu sari gading rahasianya sekalinya. Dasar bujin ulun orang berabai bang. Jamu sari gading itu asli berabai ya kalau. Jadi ulun ini membawa jamu sari gading ke gunung. Nah, kawan ini bila besokan menggigil, maka sudah berselimutnya menggigil. Ada ulun buka baju, nah, panas nah julan. Mencari musuh lagi nih julan. Nah, minum jamu sari gading yo.
Nah, jadi bisa aja kayak itu terjadi walaupun kada baju, kada dingin bisa nang kayak itu terjadi. Nah, artinya terserah Tuhan ya. Yang jelas Allah yang menjadikan dingin dan Allah yang menjadikan panas. Nah, itu. Yang keempat, yang terakhirnya lah pertambatan atau hubungan tidak adanya sesuatu hasil dengan adanya sesuatu sebab lainnya. Seumpama tidak adanya hangus dengan adanya air yang menyiram jua adanya. Keadaan itu adanya maksudnya. Kadang mau tabanam, api itu kadang mau menjalar, banyu pang banyak bener nah. Pajah lalu wae ujar yang pemadam kebakaran hon hard aku aja menyiram. Oh, apinya apa banyunya pang daras benar, makanya pajah apinya. Oh, yang memajah itu sebenarnya secara hakikat Allah Ta'ala, bukan banyu yang menyiram tadi yang memajahi api. Nah, jadi jangan dikira pian, jangan dikira bahwa sabab ini yang menghasilkan hasil. Kada, seluruh sabab kada memberi bekas, tapi jangan kada digawi. Melihat api banyala di dapur lu jepian aja, yang membakar rumah ini lain api panggilan apa Allah Ta'ala. Oh, soalnya beganal ujung-ujungnya menangis juga ya sekalinya. Nah, tak salah nang kayak itu sabab digawin apa sababnya supaya pajah api siram lawan banyu, tapi jangan terlalu panik disiram lawan bensin bertambah ya panik tuh bang. Nah, jadi cuma kita disuruh beriktikad yang bujur, sabab jangan ditinggal. Sama nang kayak prokis jahan salah sambat apa tuh? Prokis kah? Mun is jadi buang, nanti salah sambat kena ya. Nah, itu kan syariat narannya digawi semata-mata mengharap pahala dari Allah. Nah, menentukanlah kita sehat kada juga. Kada menentukan kita sehat, yang menentukan kita sehat tetap Allah. Nah, cuma jangan kada digawe. Kenapa? Disuruh Allah. Bersyariat itu disuruh Allah, memelihara kesehatan disuruh Allah. Karena ini perkara disuruh, maka memelihara kesehatan hukumnya wajib. Maka cara memelihara kesehatan macam-macam caranya. Nah, jaga stamina, tingkatkan imun, ya kalau bau olahraga, berjamur, dan jangan lupa bila makan seminggu 2 kali baca capan. Ingat lah, kisah cacapan. Yang kada tahu tuh. Nah, baca capan bawang habang itu na diiris nah. Versi pertama dengan asam kamal. Lumbuk sedikit biar iwak karingnya tapaluh tuh Bang pian makan. Nah, versi kedua dengan kicap tapi limau nipis atau limau kuit. Tapi lawan kicap, bawang habang juga bahan dasarnya, bawang habang 3 biji, bawang putih 1 biji. Amalakan ya seminggu 2 kali, insya Allah sehat nih wali yang memadah ini. Nah, corona kedua ini baparak. Nggih, mun baparak palingnya menyelawati pian naham. Nah, silahkan gawi syariat tapi hati-hati etikat jangan rusak. Nah, penyakit kada mengurangi umur. Nah, kita kan penyakit kada mengurangi umur, tapi jangan ditantang penyakit. Mana coronanya yang menaguk sini ya? Bapak hendak menaguk corona? Ada usah. Nah, jadi kesehatan tetap dijaga, tapi kita jangan menganggap sehat kita memanjangkan umur. Oh no. Banyaknya orang yang sehat mati. Banyaknya orang yang garing angah-angah sudah kada mati-mati. Paham itulah. Jadi silahkan bersyariat tapi hati tetap lawan Allah Ta'ala. Nah itu insya Allah kita sambung isuk. Insya Allah isuk masuk kepada masalah wujud lah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bin mustafa واغفر لنا ما مضى واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.